Tagar Kehidupan mempersembahkan 14 fakta psikologis menarik tentang mimpi. Rata-rata orang bermimpi selama 6 tahun dalam hidup mereka. Bayangkan 6 tahun dihabiskan dalam sensasi yang menakjubkan, menakutkan, mendebarkan, dan kadang-kadang benar-benar tidak dapat dimengerti. Mimpi Anda, jika Anda bisa merekam semuanya, pasti akan membuktikan betapa kreatifnya Anda sebagai manusia. Mengapa kita bermimpi seperti yang kita lakukan mungkin terlihat sangat misterius, tetapi sebenarnya, ilmu mimpi dan tidur telah menemukan banyak hal tentang mimpi. Video ini akan memberi Anda wawasan mendalam tentang mimpi. Anda akan menemukan banyak informasi yang benar-benar akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai. 1. Pikiran Anda lebih aktif saat bermimpi daripada saat Anda terjaga. Selama tidur, pikiran dan tubuh rileks. Alasan utama kita tidur adalah untuk pulih dari stres tubuh selama hari, memperbaiki kerusakan otot, dan menyegarkan diri untuk tuntutan hari berikutnya. Namun, pikiran Anda tetap aktif saat Anda tidur, bahkan lebih aktif daripada saat Anda terjaga. Studi tidur, di mana aktivitas listrik otak diukur, memberikan data yang solid tentang aktivitas otak. Tapi mengapa otak begitu aktif saat Anda tidur? Nah, Anda mengalami banyak hal selama hari yang biasa. Ketika Anda terjaga, otak Anda begitu sibuk menyerap segala sesuatu yang Anda lihat, dengar, dan rasakan, sehingga memiliki sedikit waktu untuk memproses, mengategorikan, dan menyimpan semua informasi ini. Ketika Anda tidur, otak Anda akhirnya memiliki waktu untuk memberikan makna pada semuanya. Ada juga bukti bahwa otak Anda menjadi lebih terstimulasi ketika harus berurusan dengan pengalaman baru, atau dengan perubahan besar yang Anda alami, terlepas dari apakah perubahan itu baik atau buruk. 2. Semuanya terjadi di alam bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda rileks saat Anda tidur, tetapi alam bawah sadar Anda tidak pernah benar-benar tidur. Ketika Anda tidur, alam bawah sadar Anda adalah tempat di mana semua mimpi itu terjadi. Pikiran bawah sadar Anda sibuk memproses pikiran dan kekhawatiran Anda. Proses ini menghasilkan mimpi. Mimpi berbicara dalam bahasa pikiran bawah sadar, dan bahasa ini terdiri dari gambar, metafora, dan simbol-simbol lain yang pikiran sadar Anda biasanya sulit memahami. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang kesulitan memahami mimpi mereka. Tetapi Anda dapat yakin bahwa mimpi Anda tidak muncul begitu saja. Mereka berasal dari pengalaman pribadi Anda sendiri. 3. Mimpi Anda hanya melibatkan wajah yang Anda kenal. Apa? Semua peristiwa aneh dalam mimpi saya mengenal semua orang itu. Benar, alam bawah sadar Anda tidak bisa menciptakan wajah baru. Itu hanya masuk akal, karena alam bawah sadar Anda hanya mengingat hal-hal yang Anda lihat. Jadi, setiap wajah yang muncul dalam mimpi Anda adalah wajah yang sudah pernah Anda temui. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda benar-benar mengenal orang tersebut. Coba pikirkan. Mata Anda melihat dan mengambil gambaran hal-hal yang pikiran sadar Anda sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Coba bayangkan semua orang yang Anda lewati sepanjang hari. Mungkin wajah-wajah di kerumunan yang Anda lihat sekilas. Anda mungkin tidak mengenali wajah-wajah itu, tetapi alam bawah sadar Anda menyimpan semuanya. Sebagian besar aktor utama dalam mimpi Anda, bagaimanapun, adalah orang-orang yang akan Anda kenali. Hanya karena mereka lebih sering muncul dalam pikiran Anda. Tetapi, terkadang, mimpi Anda bisa menciptakan campuran aneh antara orang-orang yang Anda kenal dan yang tidak Anda kenal. Misalnya, seorang teman Anda mungkin muncul dalam salah satu mimpi Anda. Wajah dan kepribadiannya mungkin terlihat sesuai dengan kenyataan. Namun, setelah bangun, Anda mungkin menyadari bahwa orang dengan wajah yang berbeda sebenarnya memerankan peran teman Anda. 4. Anda tidak bisa membaca dalam mimpi Anda. Anda biasanya terlibat dalam banyak aktivitas dalam mimpi Anda. Tetapi satu hal yang tidak Anda lakukan adalah membaca. Ya, buku dan tanda-tanda mungkin muncul, tetapi Anda tidak membaca satupun dari mereka karena Anda tidak akan bisa membaca kata-kata atau huruf apapun. Ini karena membaca adalah aktivitas sadar. Ingatlah, otak Anda adalah hasil dari periode evolusi yang panjang. Namun, manusia baru membaca selama sekitar 5.000 tahun. Alam bawah sadar Anda tidak dilengkapi untuk ini. Ketika Anda tidur, pikiran sadar Anda beristirahat,
Anda bahkan tidak bisa membaca jam dalam mimpi Anda. Dan semakin aneh, Anda tidak bisa melihat diri Anda sendiri di cermin. Jika Anda melihat ke dalam cermin dalam mimpi Anda, gambar akan kabur atau berubah menjadi orang lain. 5. Penggabungan sensorik mungkin terlihat aneh, tetapi sebenarnya itu harus masuk akal. Agar Anda bisa bermimpi, tubuh Anda perlu rileks. Jika tubuh Anda terganggu oleh sensasi eksternal seperti suara, atau sensasi internal seperti tekanan kandung kemih, itu dapat mengganggu proses bermimpi. Untuk bisa kembali ke dalam mimpi, alam bawah sadar Anda harus benar-benar tidak terganggu. Jadi, Anda perlu mematikan suara atau pergi ke kamar mandi sebelum pikiran Anda dapat mulai bermimpi lagi. 6. Pria dan wanita bermimpi dengan cara yang berbeda. Para peneliti telah menemukan bahwa pria dan wanita bermimpi dengan cara yang berbeda, dan mereka bermimpi tentang hal-hal yang berbeda. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan bahwa pria lebih sering bermimpi tentang hal-hal seperti senjata daripada wanita. Wanita, di sisi lain, lebih sering bermimpi tentang hal-hal yang melibatkan pakaian. Selain itu, mimpi pria mengandung lebih banyak agresi dan aktivitas fisik, sementara mimpi wanita lebih sering berkaitan dengan tema emosional, seperti penolakan atau pengucilan. Selain itu, percakapan lebih sering terjadi dalam mimpi wanita daripada dalam mimpi pria. Mimpi wanita juga sedikit lebih panjang dan melibatkan lebih banyak orang daripada mimpi pria. Yang mungkin agak mengejutkan, adalah bahwa dalam mimpi pria muncul 2 kali lebih sering daripada wanita. Mimpi wanita, dengan alasan tertentu, lebih seimbang. Pria dan wanita muncul dengan frekuensi yang hampir sama. 7. 50% mimpi bersifat negatif. Menurut penelitian, emosi negatif muncul dalam banyak mimpi Anda. Mimpi Anda, dalam arti tertentu, adil tentang ini semua. Sekitar setengah dari mereka bersifat positif, tetapi setengahnya juga bersifat negatif. Mimpi negatif cenderung melibatkan emosi seperti kemarahan, ketakutan, ketidakamanan, dan kesedihan. 8. Mimpi dapat menjadi tanda kecemasan atau stres yang mendasar. Mimpi kita menunjukkan bahwa manusia dimanapun tampaknya memiliki banyak kesamaan. Tidak peduli di mana kita dilahirkan atau tumbuh. Mimpi kita sering melibatkan dikejar, diserang, atau jatuh. Tema umum lainnya adalah perasaan membeku, atau terpaku, atau terlambat datang. Kadang-kadang kita bahkan bermimpi tentang muncul telanjang di hadapan orang lain. Meskipun makna dari mimpi-mimpi tersebut dapat berbeda tergantung pada keadaan pribadi seseorang, mimpi-mimpi ini seringkali dapat dikaitkan dengan perasaan kecemasan atau stres. Jika Anda mengalami mimpi yang tidak menyenangkan, cobalah untuk lebih memperhatikan diri sendiri. Juga cobalah untuk mengatasi situasi yang menyebabkan Anda stres. 9. Mimpi ramalan. Ada beberapa contoh yang sangat mengejutkan di mana orang telah meramalkan hal-hal dalam mimpi mereka yang akan terjadi pada mereka. Mimpi-mimpi ini seringkali ternyata sangat akurat. Apakah mimpi-mimpi ini sekilas ke masa depan? Ataukah mereka hanya masalah kebetulan? Nah, beberapa kasus ramalan yang cukup aneh tercatat dalam sejarah. Misalnya, banyak korban 9/11 bermimpi tentang serangan teror yang akan datang. Mark Twain bermimpi tentang kematian saudaranya. Abraham Lincoln bermimpi bahwa dia akan dibunuh. Mimpi yang diverifikasi dari 19 orang meramalkan tenggelamnya Titanic. 10. Bermimpi dalam hitam dan putih. Mimpi Anda mungkin sangat hidup dan berwarna-warni. Banyak orang memiliki mimpi seperti itu. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa mimpi mereka hitam dan putih. Mengapa? Studi telah menetapkan bahwa usia dan media yang seseorang terpapar mungkin memainkan peran dalam warna apa yang muncul dalam mimpi orang-orang. Pengaruh usia, misalnya, orang tua yang tumbuh sebelum televisi dan fotografi berwarna mungkin memiliki mimpi yang mencerminkan pengalaman visual mereka yang dominan hitam putih. Sebaliknya, generasi yang tumbuh dengan media berwarna mungkin lebih cenderung memiliki mimpi berwarna-warni. Pengaruh media. Jika seseorang terpapar pada media tertentu, seperti film atau televisi berwarna selama masa perkembangan mereka, ini dapat menciptakan asosiasi warna dalam mimpi mereka. Media dan lingkungan visual yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan gambaran warna yang mendalam dan beragam dalam dunia mimpi. Namun,
Perlu diingat bahwa ini adalah generalisasi dan pengamatan berbasis pada studi tertentu. Tidak semua orang akan mengalami pengaruh ini dengan cara yang sama, dan mimpi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk pengalaman hidup individu dan kondisi kesehatan mental. 11. Mimpi mengisi kembali kreativitas Anda. Oke, jadi mimpi mungkin mengandung pesan bawah sadar, tetapi apa gunanya sebenarnya? Nah, mimpi dapat membantu Anda dalam berbagai aspek kehidupan Anda. Setiap hari, para peneliti menyarankan bahwa mimpi sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan kreatif Anda. Para seniman sering mengomentari betapa bergunanya mimpi mereka dalam proses kreatif mereka. Tetapi mimpi dapat membantu siapa saja, dengan memberikan kreativitas dalam memecahkan masalah sehari-hari, seperti halnya Anda menggunakan imajinasi Anda saat terjaga ketika Anda mencoba menjadi kreatif. Mimpi sebenarnya melakukan hal yang sama saat Anda tidur. Ketika Anda tidur, alam bawah sadar Anda berurusan dengan dan memecahkan masalah. Proses ini sebenarnya cukup mirip dengan proses kreatif yang Anda gunakan saat terjaga. Dengan kata lain, proses kreatif berlanjut saat Anda tidur, dan mimpi Anda benar-benar membantu meningkatkan kreativitas Anda. Seperti yang mungkin Anda sadari, mimpi bahkan dapat langsung memberi Anda inspirasi. Misalnya, Anda baru saja bermimpi tentang sesuatu yang sangat menakjubkan, atau Anda mengalami sesuatu yang menantang, atau Anda mengulangi beberapa peristiwa emosional. Jenis mimpi seperti ini dapat membantu menghubungkan Anda dengan perasaan yang kuat, dan dengan demikian, membantu Anda menjadi lebih kreatif. 12. Mimpi telah mengubah sejarah. Jadi, sekarang Anda tahu bahwa mimpi berfungsi untuk menyegarkan dan mendukung proses kreatif. Sejarah menunjukkan bahwa banyak mimpi langsung mengarah pada ide-ide yang mengubah dunia. Misalnya, Larry Page mendapatkan ide untuk Google-nya, Dmitri Mendeleev menciptakan tabel periodik unsur, Elias Howe terinspirasi untuk menciptakan mesin jahit, James Watson membayangkan helix ganda DNA, Tesla mendapatkan ide untuk generator arus bola balik 13. Anda dapat mengendalikan mimpi Anda. Pernahkah Anda bermimpi saat Anda tidur dan menyadari bahwa Anda sedang bermimpi pada saat itu? Jenis mimpi seperti itu disebut mimpi sadar. Dipercaya bahwa mimpi sadar muncul dari keadaan yang menggabungkan kesadaran dan tidur REM. Saat Anda berada dalam keadaan seperti itu, Anda sering dapat mengendalikan isi mimpi Anda. Sekitar 50% orang ingat pernah bermimpi sadar setidaknya sekali dalam hidup mereka, dan beberapa orang memiliki mimpi sadar berulang kali. Mimpi sadar, juga dikenal sebagai lucid dream, adalah pengalaman di mana seseorang menyadari bahwa dia sedang bermimpi dan dapat mengendalikan atau memodifikasi alur mimpi tersebut. Contoh pengalaman orang yang mengalami mimpi sadar, misalnya, dalam mimpi sadar, seorang K-popers mendapati dirinya berada di tengah-tengah konser musik favoritnya. Ketika penampilan berlangsung, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah mimpi. Dengan menyadari keadaannya, dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berjalan menuju panggung. Ketika sampai di sana, dia melihat biasnya, penyanyi favorit yang selama ini hanya terlihat di layar ponsel. Kemudian dia memutuskan untuk berbicara dengannya. Dalam dialog yang terjadi, dia dan biasnya bisa bertukar kata, berbagi cerita, dan bahkan berfoto bersama. Semua interaksi ini terasa begitu nyata, karena dia sepenuhnya menyadari bahwa ini hanyalah bagian dari mimpi. Momen ini menjadi pengalaman yang menggembirakan dan memuaskan bagi dirinya, memberikan kesempatan untuk menghadiri konser impian secara unik dan personal. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman mimpi sadar bisa sangat bervariasi dan personal, tetapi contoh di atas memberikan gambaran umum tentang bagaimana seseorang dapat menyadari dan mengendalikan mimpi mereka. 14. Anda selalu bermimpi, Anda hanya tidak selalu mengingat, ya. Selalu, bahkan jika Anda tidak mengingat satu mimpi pun. Kebanyakan orang memiliki beberapa mimpi setiap kali mereka tidur. Mimpi-mimpi ini dapat berkaitan dengan berbagai skenario dan berbeda dalam intensitas. Namun, banyak orang hanya tidak mengingatnya setelah mereka bangun. Lebih dari setengah sampai sekitar 60% faktanya tidak mengingat apapun dari mimpi mereka setelah 5 menit bangun. Setelah hanya 10 menit, sebagian besar orang melupakan sekitar 90% detail dari mimpi mereka.
Jadi, apa yang Anda ingat dari mimpi Anda hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya Anda mimpikan. Tetapi ada pengecualian. Jika Anda tiba-tiba terbangun saat Anda berada dalam fase REM tidur, Anda sering dapat mengingat cukup banyak konten mimpi Anda. Nah, itulah 14 fakta psikologis menarik tentang mimpi. Jadi, saat Anda memandang ke dalam alam bawah sadar Anda, ingatlah bahwa mimpi adalah jendela unik ke dunia kreativitas dan pemahaman diri. Jika Anda ingin lebih mendalam lagi, berani jelajahi perjalanan tidur dan mimpi Anda. Selamat bermimpi dan selalu sambut setiap pengalaman tidur dengan keingintahuan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Untuk video mingguan seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lain waktu.